kami juga nanti akan mendengar juga dari KL-KL yang sudah melakukan, sehingga bisa saling sharing untuk pelaksanaannya. Supaya nanti dosen bisa fokus ke perencanaan pembelajarannya, penelitiannya, pengabdian kepada masyarakat, memanfaatkan hanya untuk unggah BKD, kemudian dari BKD itu nanti oleh tim admin nanti bisa dipakai untuk nanti memproyeksikan ya untuk kenaikan jabatan akademik dan seterusnya. Ini nanti kami akan lakukan best practice dari beberapa tempat. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Ada pertanyaan Bapak Ibu yang lain? Atau saya sampaikan ada pertanyaan Bu dari chat tadi. Apakah ada ketentuan dari overall Sinta score untuk naik ke LK dan GB? Memang saya sebagai operator juga Bu mengalami bahwa beberapa dosen kami ditolak karena Sintanya yang tidak bahasanya terkait Sinta gitu ya Bu. Jadi saya juga menjawabnya juga bingung nih ke dosen karena apa Sintanya ditolak gitu. Mungkin bisa dijelaskan Bu? Ya. Terima kasih Ibu Bapak semua. Jadi memang kalau kita lihat salah satu penilaian itu memang rekam jejak. Rekam jejak itu bisa dilihat di mana, yaitu di Sinta, di Google Scholar, di Scopus. Yang kita bisa paling tidak tiga itu yang bisa kita lakukan. Kemudian tentu kita akan melihat ya, misalkan mau naik ke LK, itu kan tentu kita melihatnya bahwa dia sudah pernah asisten ahli, dia punya indikator kinerja ketika asisten ahli, kemudian dia sudah di lektor dan punya indikator kinerja di lektor. Nah itu apakah di Sintanya terlihat? Demikian juga kalau masih ke lektor kepala tidak terlalu berat. Kalau ke guru besar misalkan, kami sering temukan itu mau naik ke guru besar itu hanya satu-satunya tulisan di Sinta yang untuk syarat khusus. Nah ini tentu ditolak. Jadi kita lihat ke bidang keilmuannya Ibu. Jadi ada memang bidang-bidang tertentu yang katakanlah skor di Scopusnya masih rendah ya, masih tidak terlalu tinggi untuk rata-rata di bidang keilmuan tersebut, misalkan berbeda dengan yang bidang engineering dan seterusnya. Jadi Sinta ini satu dipakai untuk rekam jejak, yang kedua untuk memastikan tadi yang syarat kolektor kepala, karena syarat kolektor kepala yang Kepmen 63 itu kan skor Sinta ya, skor Sinta atau jurnal internasional bereputasi. Seperti itu Ibu. Terima kasih Bu. Mungkin ini ada pertanyaan dari Pak Afif. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Amel atas kesempatan diberikan. Izin Bu, mungkin pertanyaan pertama Bu. Ini bukan pertanyaan, sudah permintaan Bu sebenarnya ini. Terkait dengan periodisasi naik jabatan Ibu. Ini apakah bisa misalnya sesuai juga dengan jabatan. kita juga betul Bu. Kalau kita ASN kan sekarang PNS itu kan tidak hanya setahun 2 kali, bahkan setiap bulan dapat Bu. Nah, apakah bisa misalnya tadi untuk jabatan apa itu dosen juga bisa dibuka per bulan, karena begini Bu, proses internal kami sendiri itu sudah lama Bu. Jadi dari dosen ngajuin ke fakultas, masukin situ tuh bisa 6 bulan 1 tahun itu Bu. Nah, maksud saya dengan adanya naik ke sana juga jangan juga sampai terlalu lama pembukaannya itu gitu. Itu yang pertama Bu. Yang kedua terkait dengan hibah kompetitif Bu. Jadi mohon maaf nih. Jadi saya pernah dengar tuh dari Verdikti itu bahwa PTKL itu tidak diberikan kesempatan untuk mengakses hibah itu ya. Padahal di kami sendiri anggaran penelitian juga terbatas Bu. Sedangkan tadi disyaratkan dari guru besar tadi harus punya atau memenangkan hibah kompetitif itu gitu. Nah, ini harapan juga sebenarnya dari kami itu, apakah boleh juga kami dibuka pintu lah bagi kami itu sebagai ketua lah dan sebagai anggota itu apa untuk akses hibah dikti itu Bu. Karena pengalaman dari teman yang lain itu kalau kita sebagai anggota itu yang awalnya mungkin kerja keras tapi setelah diterima hibah diterima kami kayak disampingkan gitu, tidak ada apa istilahnya ya peran yang maksimal gitu Bu. Mungkin dua hal itu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Afif untuk menjawab nomor 1. Kami sampaikan yang sekarang ini kami 1 tahun 3 kali Pak Afif, tahun ini itu sudah nggak bisa bernafas Pak Afif, karena kan berbeda naik pangkat sama naik
jabatan Pak Afif, karena ada penilaian dan lain sebagainya. Kalau pangkat, naik pangkat itu kan memang sudah langsung ya. Kalau naik jabatan ini ada proses penilaian per bidang keilmuan dengan asesor yang ada. Kami 1 tahun 3 bulan aja sudah agak give up gitu Pak. Nggak ada jedanya, udah langsung bukaan ini mau tutup udah bukaan lagi. Jadi dari yang ada memang kami tidak mungkin kan kalau mau sebulan sekali. Melihat yang 1 tahun 3 kali ini sudah luar biasa. Kemudian yang berikutnya mengenai hibah ya, hibah pertama tentu area pelaksanaan ini tidak ada di tempat kami karena ada di tempat Risbang, Ditjen Risbang. Kemudian kedua tentu memang dari aspek penganggaran dan terkait dengan proses yang ada ya terkait dengan pelapor di Juknis dan lain sebagainya ya, PMK dan Juknis yang ada, memang kami di setiap ini selalu ada di lingkungan Kemdikdesain. Tapi di dalam proses kenaikan jabatan akademik itu opsinya tidak hanya itu, karena bisa saja hibah dari kementerian, dari tempat ibu bapak ya, Kemendagri gitu ya, kemudian dari hibah Pemda ya, itu bisa difasilitasi atau itu bisa memilih yang lain, menguji doktor ya, atau membimbing doktor, atau menjadi reviewer atau mitra bestafik. Jadi bisa memilih di antara itu ya. Terima kasih. Ibu Bapak, ini saya jam 2, kebetulan ada hal yang lain yang harus saya ikuti, jadi Ibu Bapak. Kami tunggu ya usulannya di tahun 2026 ini Ibu Bapak. Bu Amel, izin. Boleh minta diperjelas yang tadi perubahan persyaratan khusus guru besar tadi kan belum sempat diselesaikan. Ya, perubahan persyaratan kan belum keluar ya Bapak, ini harmonnya belum selesai. Tapi yang kami sampaikan tadi memang yang cukup berbeda itu yang ke profesor. Kalau yang profesor tadinya syarat khususnya 1, yang ini syarat khususnya 2. Syarat khususnya 2 nanti ada syarat khusus utama yang menjadi prioritas dan syarat khusus tambahan seperti itu. Sudah nanti cukup. untuk yang lainnya nanti kan. Bocorannya maksudnya syarat khusus yang pertama tadi itu ada ketentuan apa aja? Oh ya, syarat bukan hanya skor kan? Ya, syarat khusus utama seperti halnya yang syarat khusus sekarang Bapak. Jadi di Q1 Q2 ya. Di Q1 Q2 kemudian yang syarat khusus tambahan ini yang bisa di luar Q1 Q2 tetapi ada batasan minimalnya. Seperti itu Bapak. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Bapak. Sudah bisa selesai nih Ibu. Oh, siap Ibu. Ya. Terima kasih banyak Ibu atas kesediaan waktunya dan kebersamaan kita siang ini. Mungkin Ibu mau melanjutkan kegiatan lain, kami aturkan terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kami PBL. Terima kasih atas perkenan Ibu untuk dapat hadir pada acara hari ini. Ya. Oke, terima kasih. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, kita lanjutkan kepada narasumber berikutnya, yaitu Bapak Dian Andi Permana MSI, Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekjen Kemdagri. Mungkin saya harus tanya dulu ini, apakah Pak Dian sudah standby? Oh siap. Bapak, dengan hormat kami persilahkan. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, dosen di lingkungan IPDN. Pada kesempatan hari ini, mohon izin tadi sudah disampaikan banyak oleh Ibu Profesor Sri Sunting Kusumaswardhani
Direktur Sumber Daya Manusia dari Kemendikti Sartek. Jadi kami melanjutkan tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Suning, di mana kalau kita melihat bahwa kalau secara existing, jadi kalau secara existing tadi sudah disampaikan bahwa secara existing dosen IPDN itu adalah cukup bagus, dan kita bisa lihat dari komposisi yang ada, termasuk kalau kita lihat dari sisi usia saja, ini yang biasanya paling rawan di usia, ini aja komposisinya yang Gen Y aja ada 56 orang, Gen X ada 92 orang, Baby Boomer yaitu 131 orang. Jadi secara komposisi sebenarnya cukup memadai, termasuk dari sisi pendidikan juga S2 juga ada 145 orang dan 6 orang dari luar negeri, S3-nya ada 113, ada 5 orang dari luar negeri. Jadi artinya dari komposisi SDM dosen ini sangat-sangat memenuhi syarat. Pertanyaan yang paling mendasar kita, bagaimana mengembangkan karir dosen. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Suning bahwa untuk mengembangkan karir dosen itu tentunya adalah bagaimana peningkatan jenjang jabatan. Tadi disampaikan bahwa kita nantinya ada permen yang dikeluarkan oleh Dikti, yang tentunya nanti akan kita tindak lanjuti juga bersama-sama IPDN. Kalau tadi pasti banyak pertanyaan mengenai persyaratan dari jenjang asisten ahli mungkin sampai dengan guru besar. Nanti kita akan cari waktu setelah Permendagri atau Kepmen dari Dikti sudah keluar, kami akan melakukan sosialisasi secara menyeluruh untuk memastikan lagi pekerjaan PR kita itu seperti apa. Karena memang proses untuk pengembangan karir dosen ini tidak sekedar administrasi seperti dulu-dulunya, artinya kita hanya memikirkan administrasi. Tadi Bu Suning sudah menyampaikan bahwa Bapak Ibu sekalian hanya fokus untuk mengajar. Administrasi ini adalah tugasnya kami, Biro SDM dengan teman-teman yang merupakan admin yang nantinya dilakukan oleh Biro 1 ya di IPDN yang akan berkolaborasi dengan kita. Jadi kita harapkan Bapak Ibu sekalian untuk proses karir, untuk administrasi adalah tanggung jawab kita. Yang ininya nanti kita akan buat bagaimana mekanisme yang lebih mudah, termasuk kami nanti akan berkolaborasi juga dengan Dikti juga, dengan beberapa kementerian juga yang mungkin sudah membuat lebih bagus dari kita. Baik Bapak Ibu sekalian, berbicara pengembangan karir dosen IPDN, sebenarnya proses ini kalau di kami sekarang ini prosesnya sudah melalui manajemen talenta. Manajemen talenta memang saat ini berproses di mana untuk jabatan administrasi termasuk JPT itu adalah merupakan fokus kita yang selama ini dikerjakan. Sambil berproses, kita sedang melakukan pembangunan terkait dengan manajemen talenta untuk jabatan fungsional. Dan alhamdulillah jabatan fungsional di Kemendagri itu total jumlahnya sekitar 44 jabatan, termasuk dosen salah satunya. Jadi ini adalah bagian dari prioritas kita, dan hari ini saya mendapatkan penghargaan dari Kemenkes terkait dengan pengelolaan SDM kesehatan. Jadi Javung untuk kesehatan itu mendapatkan peringkat kedua setelah Polri dan Kemenhan. Jadi kita dapat nomor 2. Nah ini bagian dari proses yang sudah kita jalanin, dan kita akan melakukan proses ini juga dengan teman-teman dosen tentunya. Tadi sudah disampaikan bahwa untuk administrasi adalah tugas saya dengan IPDN yang mengelola admin tentunya. Nah, terkait dengan proses yang lain, ini adalah pekerjaan yang sebenarnya tidak gampang, tapi tidak bisa dikerjakan saya sendiri sebagai Biro SDM, tapi harus dibantu
IPDN, dan kolaborasi lagi dengan BPSDM. Karena selama ini kalau kita lihat